Bapak Ibu, untuk ke Rondo benar seperti yang dikatakan teman-teman yang terdahulu sudah pernah masuk ke sini. Sekarang pun untuk bisa masuk ke Rondo itu harus antri ya, membawa tasrek ke Rondo. Kalau tidak punya maka tidak bisa masuk ke dalamnya. Harus berpanas-panasan, berjubelan. Sementara kami melanjutkan mau menuju ke makam Baki. Sebagian rombongan ada yang tidak bisa hadir karena kecapean atau mendampingi anggota keluarga yang sudah cukup umur, sudah tua sehingga tidak bisa jalan-jalan untuk city tour ke makam Baki, di mana di sana makam-makam dikuburkannya kaum muslimin yang begitu taat kepada berjuang Islam. Ada pahlawan kita, ada Utsman bin Affan dan sebagainya. Nah, ini persiapan teman-teman untuk berjalan kaki sekitar 500 meter, masih sekitar Masjid Nabawi, memberikan pengarahan pimpinan rombongan. Nah, ini ibu-ibu siap ikut, sementara sebagian ada yang tidak ikut malum. Nah, ini Bu Robi ikut, cukup senang, mungkin pertama kali beliau datang ke sini. Berjalan pelan-pelan menuju ke lokasi. Tadi sekitar dicapai sekitar 15 menit tidak sampai. Nah, ini Bu Sutami jauh-jauh dari Jepara. Sementara ini bertukar sandal ibu-ibu, entah ceritanya gimana. Mbak Suwaris ini tidak ikut untuk tur ke makam Baki, dan juga beberapa ibu juga tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Kita pendukung mensupport yang bisa hadir ke makam Baki dan sekitarnya, memberikan ucapan. Sementara yang ikut bersukacita riang. Nah, ini sudah dikoordinir sama pimpinan Ustaz Najib. Berjalan pelan walau di tengah terik matahari. Nah, ini sudah memasuki halaman depan dari makam Baki yang cukup terkenal, di mana di sana makamnya. Rombongan beriringan agak naik jalannya untuk bisa sampai ke pintu utama makam Baki yang cukup terkenal di dunia, karena di sana cukup unik. Salah satu cirinya tidak dibuat batu nisan, hanya sekedar tanah datar dan hanya satu batu sebagai tanda pengganti batu nisan yang selama ini dipakai orang-orang di Indonesia. Karena bentuk yang unik itu memang ciri khas yang disunahkan oleh Nabi, belum ada di dunia. Ada sih di daerah Boyolali, itu ada contoh makam seperti ini meniru sunnah Nabi. Nah, ini rombongan mengintari, menyusuri untuk melihat-lihat pemandangan yang cukup panas saat itu. Cuaca atau suhu sekitar 44 derajat Celcius. Berfoto-foto di sana dijelaskan. Nah, ini contoh makam ya, makam yang sesuai dengan sunnah Nabi, tanpa batu nisan, tanpa kijing, tanpa bunga-bungaan atau wewangian. Jalan di sekitar tampak
Nah ini di akhir cerita kami berkunjung ke sekitar Masjid Nabawi, ada Masjid Abu Bakar dan Masjid Umamah. Dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Baharudin mengenai asal-usul kedua masjid tersebut. Akhirnya diteliti, ternyata setiap malam itu pula Rasulullah masuk ke dalam batu dan mendoakan orang-orang yang ada di dalam. Maka beruntunglah apabila di antara kita kemudian Allah panggil, Allah cabut nyawa kita ketika kita berada di kota Madinah. Bayangkan, sholatkan di Masjid Nabawi, diamini beribu-ribu umat, kemudian dimakamkan di Baqi. Insya Allah jaminannya adalah surga. Ya, baik Bapak Ibu, disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Diceritakan dalam Sirah Nabawi, dijelaskan bahwasanya ketika zamannya Rasulullah, Madinah pernah terjadi namanya musim yang sangat kering. Oke, musim panas yang berkepanjangan, bahkan melebih dari 7 bulan lamanya. Kering, belum pernah hujan. Akhirnya ada seorang sahabat menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, inta Habibullah, engkau ini kekasihnya Allah." Apa 5 real itu? Jangan bu. Lah ya akhi. Malaysia. Kata mabis ya kata Sud. Malaysia. Jadi setelah 7 bulan lamanya, akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat berkumpul di tempat ini. Oke. Di tempat ini kemudian beliau berkhutbah. Setelah itu melaksanakan sholat, namanya sholat istisqa. Pernah nggak dengar istilah sholat istisqa nggak? Biasanya kalau sudah lama nggak hujan, biasanya suatu daerah mengadakan sholat istisqa. Dari sholat istisqa itulah sholat minta hujan. Maka selesai melaksanakan sholat, Madinah ini kemudian diliputi oleh mendung yang cukup tebal di tempat ini. Itulah mengapa akhirnya dibangun masjid disebut dengan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Mendung. Oke, Masjid Awan, ada yang mengatakan Masjid Awan juga. Tidak lama dari sholat istisqa itu kemudian turunlah hujan. Akhirnya dibangunlah masjid disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak di antara tempat-tempat yang bernilai sejarah di kota Madinah biasanya dibangun masjid. Termasuk yang sebelah situ ada masjid, namanya Masjid Abu Bakar. Karena disitulah tempat tinggalnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi tidak dipakai untuk masjid, tidak dipakai untuk sholat. Kalau Masjid Al-Ghamamah masih bisa dipakai untuk sholat. Kemudian di belakang juga ada masjid. Itu adalah Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sekali lagi, tempat-tempat yang bernilai sejarah yang ada di kota Madinah dibangun masjid. Kemudian lagi ada di belakang hotel Thayyibah Madinah ini, itu juga ada sebuah masjid namanya Masjid Utsman bin Affan. Ada lagi sebelah sana Masjid Bilal. Besok kita melintasi namanya Masjid Bilal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah mengapa dibangun masjid ini, dibangun oleh pemerintah kerajaan Turki dulu, Utsmani. Jadi dibangun pada saat kerajaan Utsmani. Jadi arsitekturnya masih arsitektur Turki. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga, insya Allah besok selesai sholat subuh, selesai sholat subuh, Pak, Bu, sarapan, kemudian persiapan untuk ziarah luar Madinah, ziarah kota Madinah. Kalau sekarang ziarah sekitar Masjid Nabawi, besok ziarah kota Madinah. Tempat yang pertama akan kita kunjungi yaitu Masjid Quba. Kata Rasulullah, kapan itu? besok. Enggak, besoknya lagi? Enggak, besok. Besok aja besok ya? pagi. Kalau besoknya lagi, waktunya ibu-ibu ke Raudhah. Enggak 13, enggak ya? Enggak. Kalau itinerary-nya? Kan 12 anunya. Nah, itinerary-nya ke anu kan kayaknya tanggalan 13. Coba dilihat itinerary-nya. Nah, Kalau 13 berarti masih
dua hari lagi berarti.